Shalom, selamat jumpa kembali subscriber dan viewers. Saudara, apakah saudara pagi ini atau hari ini sudah berdoa untuk meminta sesuatu daripada Tuhan? Ya, rata-rata sudah nih ya, pasti sudah bangun pagi, mungkin sudah membaca firman Tuhan ya, lalu kemudian berdoa dan pasti di dalam doanya itu meminta sesuatu daripada Tuhan. Tetapi apakah hari ini saudara sudah punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan? Nah, itu juga pertanyaan ya. Kita baca lagi firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, orang Kristen umumnya hanya tertarik pada bagian belakang daripada firman ini. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Lalu berkata, wah Tuhan kita murah hati, kita boleh datang kepadanya untuk meminta sesuatu. Ya, minta apa saja bahkan. Ya, dikatakan di sana, kamu akan menerimanya. Padahal, ini adalah konsekuensi loh saudaraku daripada yang di depannya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka konsekuensinya, akibatnya akan saudara terima. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Begitu ya. Gitu. Jadi harus seimbang. Kalau saudara terus-terusan datang berdoa meminta sesuatu, artinya saudara tidak mengenal kebenaran. Saudara sedang berada di tempat yang salah. Terlihat saja rohani, tetapi sebenarnya tidak rohani. Ya, saudara sedang egois, sedang mementingkan diri sendiri. Belum lagi kalau kita belajar mengenai berdoa untuk orang lain, ya, orang-orang terdekat kita, ya, misalkan mendoakan saudara kita, adik kita, kakak kita, suami kita, istri kita, ya, kita masih berbicara mengenai permintaan untuk diri sendiri, tetapi itu pun banyak yang sudah menyimpang. Firman Tuhan berkata apa, yang dilakukannya apa? Firman Tuhan ini jelas bunyinya kan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka tuh, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Maksudnya firman kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, itu bagaimana? Sebenarnya mudah saja ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ini bermakna kamu ya, sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhanmu. Tidak ada keraguan. Yesus adalah satu-satunya Tuhan di dalam hidupmu. Tidak ada keraguan. Nah, firmanku tinggal di dalam kamu. Ini firman yang tinggal di dalam kita. Ini bukan dalam tinggalnya itu duduk-duduk manis. Ya loh. Karena apa kata firman Tuhan? Setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan melakukan kehendaknya. Artinya firman itu aktif. Jadi ketika dikatakan firmanku tinggal di dalam kamu, ini tidak bermakna firman itu cuma dihafal. Dia aktif, artinya saudara harus melakukan firman itu. Amin. Jadi lakukan firman Tuhan, baru kita baca yang sisanya. Ya saudaraku, lakukan firman Tuhan, baru kita baca, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Nah, itu baru asik. Itu saudara ada di tempat yang benar. Orang Kristen ini banyak potong-potong ayat sebenarnya. Tetapi merasa rohani. Nanti kita akan bahas lagi di video-video selanjutnya, beberapa ayat yang sering dipotong, saudaraku. Ya. Misalnya ada firman Tuhan yang berkata, ini bocoran sedikit aja. Carilah dahulu kerajaan Allah, ya, dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Ini potongan juga, saudaraku. Di depan itu ada ayat yang sangat penting, tapi tidak pernah mau dijadikan bagian daripada ayat ini secara utuh. Jadi hari ini kita belajar untuk betul-betul mempunyai pedoman firman Tuhan itu yang benar, saudaraku. Sebab firman Tuhan itu kalau kita salah memahami juga tidak menjadi apa-apa. Ya,
Firman itu akan punya kuasa kalau kita memahaminya dengan benar. Kita melakukannya dengan cara yang benar. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kita tidak bisa melakukan firman Tuhan itu suka-suka kita. Saudara boleh cerdas pandai, tetapi firman Tuhan itu lebih daripada kecerdasan kepandaian saudara. Sehingga kita harus melakukan firman itu sesuai dengan maksud dan tujuan daripada firman itu. Maka diperlukan kita untuk merenungkan firman itu siang dan malam supaya Allah melalui Roh Kudusnya berbicara di dalam hati kita bagaimana seharusnya kita melakukan firman tersebut. Amin, saudaraku. Jadi hari ini kita belajar satu hal, bahwa terpenting adalah melakukan firman Tuhan, baru kemudian minta sesuatu, dan itu pasti jaminan saudara akan menerimanya. Demikian untuk hari ini, kiranya memberkati saudara. Haleluya, amin.